Untuk yang ditahan nama perusahaan ijazah SMK saya, sekolah tak saya di SMK. Ijazah itu yang ditahan sama perusahaan. Awalnya Untuk di kontrak kerja tidak ada. tidak ada ya. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama ini ingin belanja online 500.000, mahasiswa di Pringsewu mencuri uang 40 juta rupiah. Seorang pemuda berusia 18 tahun ditangkap aparat Polsek Pringsewu Kota seusai membobol toko alat tulis. Mirisnya lagi pelaku masih berstatus sebagai mahasiswa. Penangkapan pemuda berinisial DP tersebut dikonfirmasi oleh Kapolsek Pringsewu Kota AKP Rohmadi pada Selasa 11 Juli 2023 siang. Rohmadi mengatakan DP adalah warga Pekon Pasar Ukir Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Aksi pencurian yang dilakukan oleh DP terjadi pada Minggu 9 Juli 2023 sekira pukul 1 dini hari. Pelaku yang merupakan mahasiswa ini nekat membobol mencuri uang di toko Lariso milik Sunulu Kito, 35 tahun, yang berada di Kelurahan Pringsewu Utara. DP diringkus tak berselang lama seusai beraksi. Rohmadi menyebutkan pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan pada Senin 10 Juli 2023 sekira pukul 13.22. Adapun DP masuk ke dalam toko dengan memanjat tembok. Ia lalu membongkar atap plafon toko. Setelah berhasil masuk ke dalam toko, pelaku menutupi tubuh dan wajahnya dengan kain spray dan kardus. Pelaku lalu dengan leluasa menggasak uang tunai sebanyak 40 juta dan pelaku juga menggunakan uang hasil curian ini sebesar 850.000 untuk belanja online. Sedangkan sisanya sebesar 39.150.000 ini disimpan di dalam tas. Tas tersebut disembunyikan di rumah kerabatnya di wilayah Kecamatan Pagelaran. Rohmadi menuturkan saat diinterogasi pelaku mengaku nekat mencuri lantaran ingin membeli sebuah barang seharga 500.000 di marketplace. Berita selanjutnya, perahu terbalik dihantam ombak, dua nelayan asal Lampung Timur ini ditemukan tewas. Nasib naas dialami dua nelayan di Lampung Timur. Keduanya tewas tenggelam setelah perahu yang mereka gunakan mencari ikan terbalik di perairan Kecamatan Labuan Maringgai, Lampung Timur. Perahu yang dinaiki 5 orang tersebut terbalik seusai dihantam ombak. Kasat Pelayaran Polres Lampung Timur AKP Yus Mawardi menyebutkan insiden itu terjadi pada Senin 10 Juli 2023 sekira pukul 10 pagi. Setibanya di muara Kali PU Dusun Marga Agung Desa Karyatani Kecamatan Labuan Maringgai, pada perahu tersebut dihantam oleh ombak dari samping kanan. Akibat 2 orang yang ada di perahu tersebut, ombak sementara 3 korbannya lain selamat. Mereka yakni MH 46 tahun, YS 46 tahun, dan RD 29 tahun. Saat Polairut Polres Lampung Timur melakukan pencarian terhadap 2 korban yang terseret ombak, WJ ditemukan terdampar di pantai Dusun Marga Agung, Desa Karyatani, Kecamatan Labuan Maringgai. Kemudian pada pukul 16.30, korban ditemukan juga dalam kondisi meninggal dunia. Jasad NR ditemukan terdampar di pantai Dusun Marga Agung, Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai. Berkenalan lewat media sosial Facebook, pemuda di Lampung Utara hamili kekasih hingga melahirkan. Unit PPA Satreskrim Polres Lampung Utara mengungkap pelaku tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Pelaku berinisial FF 22 tahun, warga Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara itu diamankan Polres Lampung Utara pada Selasa 11 Juli 2023 dini hari. Penangkapan itu didampingi oleh Kaur Mitu Satreskrim Polres Lampung Utara, Ibda Darwais. Darwais menjelaskan FF diduga telah melakukan perbuatan asusila terhadap PDJ 17 tahun, warga warga Abung Selatan, Lampung Utara, yang tak lain adalah kekasihnya. Akibat perbuatan, PDJ sampai hamil dan melahirkan seorang anak. Yang membeberkan awalnya FF dan PDJ berkenalan melalui Facebook pada Agustus 2022. Seiring berjalannya waktu, pelaku ini mulai berani mengajak korban melakukan perbuatan layaknya suami istri. FF melancarkan bujuk rayu dengan dalih hendak menikahi korban. Dan perbuatan bejat FF ini terjadi pada 2022. Namun setelah melakukan perbuatan
perbuatan terlarang itu, FF malah kabur. Korban pun melaporkan FF ke Polres Lampung Utara. Serangkaian penyelidikan dilakukan anggota unit PPA Satreskrim Polres Lampung Utara. Penangkapan ini berawal dari informasi warga bahwa FF sedang berada di rumah kerabatnya di Abung Timur. Anggota langsung bergerak cepat menangkap pelaku tanpa perlawanan. Pelaku juga dikenakan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Kita berhasil melakukan ungkap kasus, yaitu tentang perlindungan anak. Dalam hal ini pencabulan terhadap anak di bawah umur. Untuk korban sendiri hak sampai melahirkan hanya? Ya betul, karena kejadian tersebut di tahun 2022, tepatnya tanggal 21 Agustus 2022 di jam 14.00 di rumah pelaku yang berada di KBA Kecamatan Bumi Agung. Itu ada paksaan atau sesuatu mau sih? Untuk pertama itu pelaku menjanjikan sebelum melakukan perbuatan menjanjikan untuk menikahi korban. Namun sampai saat ini korban telah melahirkan anak. Untuk korban berinisial T yang beralamat di Kembang Tanjung, pada saat kejadian tersebut berusia 17 tahun. Pelaku ini sempat melarikan diri ya? Ya, pelaku ini sempat melarikan diri. Beberapa kali kita melakukan upaya penyidikan dan sudah bersurat, namun tidak ada itikat baik untuk memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Untuk kronologi penangkapan? Kronologi penangkapan setelah kita lakukan beberapa rangkaian penyelidikan, akhirnya kita dapat mengetahui keberadaan pelaku yang kembali dari perantauan dan pada saat kita melakukan penangkapan berada di kediamannya di KBA Bumi Agung. Untuk pasal yang diterapkan? Untuk pasal yang kita terapkan yaitu pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selanjutnya ada cerita dari mantan karyawan di Bandar Lampung yang kehilangan ijazah di perusahaan berbuntut laporan ke polisi. Seorang pria bernama Rama Febrianto Hidayat mengaku kehilangan ijazah dan ia kehilangan ijazah ini saat bekerja di sebuah perusahaan cat di Bandar Lampung. Rama merasa dirugikan karena kehilangan ijazahnya. Ia pun melaporkan kasus itu ke Polresta Bandar Lampung pada Senin 10 Juli 2023. Rama keluar dari perusahaan cat itu pada April 2023 lalu. Namun ia tak bisa mendapatkan ijazahnya kembali. Rama mengaku ijazah ini ditahan oleh pihak perusahaan karena statusnya sebagai sales. Namun penahanan ijazah tersebut tidak tercantum dalam kontrak. Rama menyelesaikan kejadian itu. Apalagi ia saat ini tidak masalah apapun dengan pihak perusahaan selama 2,5 tahun bekerja di sana. Rama sempat menanyakan keberadaan ijazah tersebut kepada pihak perusahaan, namun pihak perusahaan menyatakan masih mencari ijazahnya. Akibat dari kehilangan ijazah itu, Rama mengaku tidak bisa melamar ke perusahaan lain. Saat dikonfirmasi, Melin mengaku kepala administrasi perusahaan cat tersebut mengatakan dirinya tidak tahu terkait hilangnya ijazah tersebut. Ia mengatakan pihaknya segera menginformasikan masalah ini ke manajemen. Dulu karena saya tuh di situ kan memberikan ijazah, di dalam perjanjian juga tidak ada. Dalam perjanjian kontrak kerja saya tidak ada pernah ada ijazah. Di sini saya meminta ijazah saya kembali setelah saya tidak bekerja lagi, dan diduga ini tidak ada atau hilang. Tahu itu Sempat saya ke kantor untuk kan setelah saya selesai bekerja tidak ada sangkutan apapun atau tidak ada tanggungan dari perusahaan lagi, saya minta hak saya kembali, saya seperti ijazah. Karena di dalam perjanjian juga kerja tidak ada penahanan ijazah gitu. Makanya sampai saya ke sana, kata mereka masih dicari. Dari bulan April saya ke sana ke kantor itu. Sampai detik ini sekarang tidak ada kabar lagi dari perusahaan saya. Ya saya menduga sih hilang.
April kan. Bulan April itu. Berapa lama? Kurang lebih sekitar 2 tahun, 1,5 sampai 2 tahun. Apa nih? Ya supaya ya hak saya kembali Pak. Ya. Dari April soalnya saya menanyakan ya tentang ijazah saya, sampai sekarang tidak ada. Apa? Ya untuk yang ditahan sama perusahaan ijazah SMK saya, sekolah terakhir saya di SMK. Ijazah itu yang ditahan sama perusahaan. Awalnya Kalau untuk di kontrak kerja tidak ada. tidak ada ya? Cuman kan emang karena job desk sales ada sangkut paut dengan uang sebagai jaminan perusahaan, tapi tanpa ada surat atau tanda bukti penguat untuk meminta ijazah. Jadi emang Spontan. kalau lo mau kerja ya lo harus kumpulin ijazah kurang lebih. Oh ya spontan secara lisan doang ya? Secara lisan aja, jadi gitu sih. Ya, harapan saya sih hak saya kembali. Ijazah saya segera dikembalikan. Akan digunakan apa nantinya Ya, ijazah? untuk melamar pekerjaan Tempat lain ya? tempat lain. Kunjungan kerja ke Lampung Utara, Kapolda siap bantu pengamanan Pilkades serentak. Polda Lampung akan membantu pengamanan pemilihan kepala desa serentak di Lampung Utara. Diketahui sebanyak 263 calon kepala desa dari 91 desa di Lampung Utara akan mengikuti Pilkades serentak pada Kamis 13 Juli 2023. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan pihaknya akan menyusun bantuan personel untuk pengamanan Pilkades serentak di Lampung Utara. Pihaknya juga akan mendorong dengan memberikan bantuan pengamanan dan juga pelaksanaan Pilkades serentak agar dapat berjalan dengan kondusif. Pihaknya juga akan membantu mempersiapkan anggota Polres Lampung Utara dalam hal kesiapan pengamanan Pilkades serentak. Dalam kesempatan tersebut, Helmi berniat menjalin silaturahmi dengan jajaran Polres Lampung Utara dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Lampung Utara. Kemudian menyerap persoalan-persoalan yang dalam konteks kemaslahatan masyarakat Lampung Utara. Akan ada wejangan untuk anggota Polres Lampung Utara yang akan disampaikan oleh Helmi Santika. Udah dijawab. Udah fotonya. Jadi jelas kalau sebentar tentang Jadi ke Lampung Utara dalam rangka kunjungan kerja, saya sebagai Kapolda di Lampung mengunjungi satuan kerja, satuan wilayah yang ada di dalam lingkup Polda Lampung. Beberapa waktu lalu belum bisa dilaksanakan karena sudah langsung ke operasi ketupat dan sebagainya, sehingga pada kesempatan ini kita laksanakan. Kita mulai dari Polres Lampung Utara, seterusnya sampai dengan seluruh Polres maupun Satker nanti akan kita kunjungi. Nah, kunjungan kerja itu dalam rangka kita juga yang pertama ingin mempererat silaturahmi dengan segenap anggota yang ada di wilayah, kemudian bertatap muka juga dengan unsur Forkopimda maupun masyarakat, tokoh masyarakat di wilayah Lampung Utara, samping juga menyerap apa sih persoalan-persoalan yang ada dalam konteks kemasyarakatan di Lampung Utara. Nah, setelah itu nanti secara internal kita akan bertatap muka dengan segenap pejabat anggota Polres Lampung Utara. Mungkin akan ada beberapa penekanan ke depan, apalagi Lampung Utara dalam beberapa hari ke depan akan menghadapi Pilkades. Ya. Jadi kedatangan saya ke sini juga dalam rangka ingin mengecek sejauh mana kesiapan Polres Lampung Utara dalam mengamankan Pilkades serentak beberapa hari ke depan. jadi jenderal berapa personil bantuan daripada Polda jenderal? Nanti, ya nanti kita, yang jelas kami dari Polda sudah mempersiapkan personil sesuai dengan permintaan maupun kesiapan dari Polda itu sendiri, nanti sesuai dengan rencana operasi yang dibuat oleh Kapolres, kita akan dorong ke Lampung Utara. Tapi nanti untuk detailnya belum kita putuskan. Izin Jenderal, terkait pemberitaan yang sedang beredar di Lampung Utara bahwasannya Kadis PMD Lampung Utara sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung, itu seperti apa Jenderal? Itu silahkan ditanya ke Kabid Humas atau Dirkrimsus.
Promo Informa Sultan Agung diskon 60% furniture dan juga aksesoris. Informa Sultan Agung memberikan promo pasti termurah yang berlangsung dari 1 sampai dengan 31 Juli 2023. Dati, Manajer Informa Sultan Agung Hendriansyah mengatakan promo pasti termurah ini berlaku khusus untuk member. Di promo pasti termurah ini diskonnya 60% untuk furniture dan juga aksesoris. Promo lain adalah double offers yang berlangsung tanggal 4 sampai dengan 18 Juli 2023. Di promo double offers ini ada ekstra diskon hingga 7% plus cashback hingga 9% untuk furniture. Berikutnya ada promo Special Anniversary dan cashback hingga 19% dan juga untuk aksesoris lighting. Promo Special Anniversary dan Double Officer ini berlaku untuk member atau transaksi dengan Bank Mandiri. Untuk bisa menjadi member Informa, caranya download aplikasi Informa, registrasi data diri, dan aktivasi di Informa terdekat dengan bayar hanya Rp100.000. Baiklah Tribunars, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.